Kembali lagi sama gue Reksi Hernando Huta Barat di Reksi Huta Barat Channel. Kali ini gue akan memberikan topik yang banyak juga dibahas di beberapa seminar berbayar belakangan ini, yaitu mengenai dampak COVID-19 terhadap perjanjian. Akibat COVID-19 banyak perjanjian yang terdampak, banyak kontrak-kontrak yang harus tertunda begitu ya, mungkin karena jalur distribusi dari objek perjanjian yang tertunda begitu, mungkin pengiriman barang yang tertunda karena PSBB, sarana distribusinya yang ditutup karena PSBB, sehingga menyebabkan kontrak ini atau perjanjian ini harus tertunda atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya yang tertulis dalam kontrak yang terdampak ataupun perjanjian yang terdampak COVID-19 ini juga tidak jarang menyebabkan salah satu pihak tidak bisa melaksanakan kewajibannya ataupun pihak yang lainnya tidak bisa memberikan haknya. Ini karena mungkin COVID-19 menyebabkan penurunan performa perusahaan yang menyebabkan menurunnya profit perusahaan sehingga tidak bisa melaksanakan kewajiban pembayaran, dan juga mungkin disebabkan oleh beberapa hal yang menyebabkan perusahaan ini nggak bisa memberikan performa yang baik terhadap perjanjian sebagaimana diperjanjikan sebelumnya. Sebenarnya mengenai hal ini, pemerintah sudah mengeluarkan Kepres 11 dan juga Kepres nomor 12 tahun 2020 yang menyatakan bahwa pandemi COVID-19 ini merupakan bencana nasional non-alam. Nah, Kepres ini banyak disalah sangka atau banyak salah diinterpretasikan oleh beberapa pihak bahwa bencana nasional non-alam ini termasuk sebagai force majeure gitu, yang mana kita tahu force majeure ini merupakan klausul dalam perjanjian yang mempunyai porsinya sendiri yang biasanya tercantum dalam perjanjian. Banyak orang yang menyatakan bahwa alasan saya nggak bisa melaksanakan kewajiban ini karena COVID-19. Artinya bukan karena hal-hal yang saya inginkan atau bukan hal-hal yang saya kehendaki sebenarnya. Tapi berdasarkan pernyataan dari Prof. Mahfud MD yang juga merupakan Menko Polhukam, beliau menyatakan bahwa Kepres 11 dan juga Kepres 12 tahun 2020 ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar force majeure untuk membatalkan kontrak-kontrak bisnis, tetapi dapat menjadi pintu masuk untuk renegosiasi, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai dasar juga untuk membatalkan kontrak-kontrak ataupun perjanjian-perjanjian bisnis yang sudah ada, tetapi dapat dijadikan sebagai pintu masuk atau entry point dari adanya renegosiasi atau negosiasi para pihak. Artinya apa? Artinya dengan adanya Kepres 11 dan juga Kepres 12 2020 ini sebenarnya itu membuka kesempatan untuk para pihak untuk dilakukannya kesepakatan ataupun negosiasi dalam hal melakukan penundaan pelaksanaan kewajiban atau melakukan perubahan ketentuan dalam perjanjian. Sebelumnya, biasanya di dalam kontrak itu memuat klausul force majeure, yang mana klausul force majeure itu biasanya menyatakan bahwa dalam hal terjadinya kondisi di luar kendali para pihak atau keadaan memaksa atau force majeure yang menyebabkan salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dinyatakan dalam kontrak ini ataupun perjanjian ini yang bukan dikarenakan kesalahan dan atau kelalaian salah satu pihak, para pihak sepakat untuk memberlakukan ketentuan mengenai keadaan memaksa atau force majeure sebagaimana diatur dalam pasal ini. Dan biasanya di pasal berikutnya dia akan mengatur mengenai jangka waktu pemberitahuannya. Dalam hal salah satu pihak mengalami kondisi sebagaimana dinyatakan dalam ayat 1 di atas, pihak yang mengalami kondisi tersebut wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis disertai dengan dokumen pendukung selambat-lambatnya 7 hari sejak terjadinya kondisi tersebut. Jadi sebenarnya kebanyakan dari kontrak-kontrak yang ada atau perjanjian yang ada itu tidak mengatur secara spesifik gitu ya. Tidak mengatur secara khusus bahwa menyatakan wabah penyakit atau pandemi COVID-19 merupakan kondisi force majeure yang disepakati bersama. Sehingga ini terbuka untuk disalah tafsirkan gitu oleh salah satu pihak. Mungkin pihak yang dirugikan akan merasa ini nggak bisa kok masuk sebagai force majeure karena nggak tertulis dalam perjanjian. Tapi pihak yang harusnya melaksanakan pembayaran atau pihak yang memiliki kewajiban pasti dia akan merasa ini memang force majeure karena saya juga terdampak gitu ya. Tentu ini akan menjadi sengketa gitu, akan menjadi perselisihan yang berlanjut ketika kedua belah pihak sebenarnya tidak menyepakati, tapi terjadi kondisi yang sebenarnya tidak diinginkan oleh kedua belah pihak. Untuk mengetahui perjanjian ini, kita kembali ke bahwa perdata. BW sebenarnya sudah menyatakan bahwa perjanjian itu berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya atas dasar persetujuan. Persetujuan ini tidak dapat ditarik kembali selain oleh kesepakatan kedua belah pihak.
atau karena alasan yang ditentukan undang-undang. Perjanjian juga harus dilaksanakan dengan etikat baik gitu ya. Sehingga mengenai pandemi COVID-19 ini sebenarnya karena nggak disepakati pada ketentuan dalam perjanjian, maka harus dilakukan kesepakatan antar para pihak. Dan juga merujuk ataupun tidak terlepas dari klausul-klausul yang berhubungan dengan force majeure atau hal-hal yang harus dilakukan ketika terjadi atau ketika adanya potensi terjadinya force majeure. Kemudian mungkin klausulnya namanya keadaan kahar, keadaan memaksa, dan juga harus diperhatikan klausul mengenai pengakhiran perjanjian dan penyelesaian perselisihan. Selanjutnya kita bahas mengenai unsur force majeure dalam KUH Perdata. KUH Perdata juga sebenarnya udah menyatakan klausul mengenai force majeure ini ya dalam pasal 1244 dan juga 1245 KUH Perdata, yang unsur-unsurnya antara lain itu adanya kegagalan atau tidak terlaksananya suatu kewajiban yang di luar kesalahan atau kelalaian para pihak. Yang kedua itu peristiwa tersebut tidak dapat atau tidak diduga oleh para pihak. Ketiga, peristiwa di luar kendali para pihak. Keempat, peristiwa tersebut tidak dapat dicegah oleh para pihak. Kelima, para pihak tidak dapat dipertanggungjawabkan atas peristiwa tersebut. 6, dilaksanakan dengan etikat baik atau tidak adanya etikat buruk. Unsur-unsur ini berarti sebuah force majeure bisa dikatakan sebagai force majeure apabila terjadinya peristiwa-peristiwa yang tadi gua sebutkan dari poin 1 sampai dengan poin 6 gitu ya. Jadi poin-poin ini juga berlaku secara kumulatif ya, jadi nggak bisa berlaku cuma satu klausul doang. Jadi semuanya harus memenuhi unsurnya baru kemudian bisa dikatakan sebagai force majeure. Secara prinsip sebenarnya menurut gua ini pandemi COVID-19 bisa dikatakan sebagai force majeure dan memenuhi unsur dari KUH Perdata itu. Terpenuhnya unsur-unsur force majeure juga tidak serta-merta membatalkan ataupun mengakhiri perikatan dengan sendirinya ya, tapi tetap harus dinegosiasikan berdasarkan kesepakatan juga, karena intinya perjanjian itu kan berlaku undang-undang, berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak atas dasar persetujuan para pihak, maka tidak bisa serta-merta langsung membatalkan perjanjiannya, mengakhiri perjanjiannya dengan kesepakatan ataupun dengan secara sepihak gitu. Force majeure ini bisa dianggap telah terjadi pada saat aktual dampaknya sudah terasa, atau sebenarnya belum terasa dampaknya tapi ada peraturan kayak Kepres yang 11 dan 12 tahun 2020 akan disadari bahwa adanya potensi terkena force majeure. Misalnya kira-kira bulan ini mungkin nggak akan terdampak, tapi 4 bulan berikutnya mungkin akan terdampak cash flow perusahaan akan berantakan ataupun tidak bisa memenuhi kewajibannya. Nah, itu juga patut dikatakan sebagai terdampak force majeure. Kemudian force majeure ini juga merupakan kejadian yang timbul di luar kemauan dan kemampuan para pihak biasanya. Ada beberapa perjanjian yang memang menyebutkan bahwa force majeure itu termasuk banjir, misalnya kebakaran, terus kemudian gempa bumi gitu. Tapi sejauh ini jarang sekali ditemukan kontrak ataupun perjanjian yang menyatakan pandemi COVID-19 ini sebagai atau wabah penyakit sebagai force majeure, sehingga perlu adanya kesepakatan untuk mengklaim kejadian COVID-19 ini sebagai force majeure. Perlu ada kesepakatan bahwa COVID-19 ini merupakan force majeure ya. Caranya gimana kalau misalnya kita punya kontrak dan juga kita adalah pihak yang harus melaksanakan kewajiban pembayaran dalam perjanjian itu ataupun kewajiban pengiriman dalam perjanjian itu, tetapi ternyata kita terdampak COVID-19. Oke, klaimnya ada beberapa cara. Ada empat cara untuk mengajukan klaim bahwa pandemik ini sebagai entry point untuk melakukan negosiasi untuk pihak lawan kita supaya bisa mendapatkan kesepakatan dan nggak ada denda yang dikenakan ke kita. Pertama, pastikan bahwa kita mengajukan klaim pandemik COVID-19 ini sebagai force majeure itu dengan etikat baik dan sesuai dengan tata cara atau jangka waktu pemberitahuan yang disepakati dalam perjanjian. Jadi dalam perjanjian itu biasanya ada di klausul force majeure ada dikasih tahu bahwa apabila terjadi force majeure harus diberikan pemberitahuan secara tertulis maksimal 7 hari kerja ataupun berapa hari kerja. Nah, itu harus dilaksanakan, diusahakan, dan juga harus diperhatikan juga bahwa bukti-bukti yang dipersiapkan itu adalah bukti-bukti yang valid dan juga yang sudah kita lakukan dengan upaya terbaik. Yang kedua, didasarkan pada rujukan hukum yang tepat. Coba konsultasikan ke konsultan hukum kalian ataupun konsultasikan ke lawyer kalian untuk mengetahui ataupun secara spesifik mendapatkan dasar hukum yang tepat untuk menindaklanjuti dan juga membuka negosiasi dengan dasar hukum yang sesuai dengan ataupun spesifik secara khusus sesuai dengan kasus yang sedang dialami sama kalian. Yang ketiga, diajukan dengan maksud untuk menunda kewajiban, bukan mangkir ya.
diajukan dengan maksud untuk menunda kewajiban, bukan mangkir dari kewajiban. Jadi itikat baik kita itu ingin menunda kewajiban untuk jangka waktu tertentu mengingat kondisinya seperti ini gitu. Jangan saya nggak mau melaksanakan kewajiban saya karena pandemi gitu. Itu namanya ngundang perselisihan kalau kayak gitu. Dan juga itikat baik kita selanjutnya ingin mengubah perjanjian. Jadi perjanjian mungkin yang ada jangka waktunya bahwa pengiriman harus dilakukan 7 hari setelah pembayaran misalnya gitu. Nah karena pandemi ini kan berarti nggak bisa dikirim selama 7 hari. Makanya sebenarnya klausul itu harus dirubah gitu. Jadi ditambahkan klausul ataupun mungkin dirubah klausulnya. Tapi mengubah ini bukan mengakhiri perjanjian ya. Bukan karena pandemi ini jadi perjanjiannya berakhir. Itu kalau orangnya udah terlanjur bayar tiba-tiba berakhir dan duitnya nggak bisa balik kan dia pasti bakal ngegugat. Itu yang harus dihindari. Jangan sampai itikat kita tuh mengakhiri perjanjiannya. Tetap tunjukkan itikat terbaik bahwa kita ingin perjanjian ini tetap berjalan, hubungan bisnis tetap berjalan tanpa ada perselisihan dan bisa disepakati. Yang keempat itu mengutamakan penyelesaian secara musyawarah serta tetap tunduk pada tata cara penyelesaian sengketa yang diatur dalam perjanjian. Di awal gue udah bilang bahwa kita juga harus memperhatikan tata cara penyelesaian sengketa yang diatur dalam perjanjian. Jadi dalam hal mungkin tidak adanya kesepakatan gitu ya. Jadi kita lihat nih bahwa pilihan untuk menyelesaikan perselisihan ini tuh harus ke arbitrase ataupun ke pengadilan negeri ataupun arbitrasenya di Indonesia ataupun arbitrasenya harus di Siak. Nah itu juga harus diperhatikan klausul itu supaya bisa paham untuk dilakukan negosiasi. Kemudian selanjutnya ini kan berhubungan dengan klaim itikat baik gitu ya. Itikat baik itu dapat diartikan salah satunya sesuai dengan isi perjanjian yang gue contohkan tadi dengan memberikan bukti-bukti bahwa kita telah berupaya secara maksimal, kita telah mengupayakan yang paling terbaik yang kita bisa untuk memenuhi kewajiban dan memitigasi resiko dengan berbagai opsi yang ada. Misalnya kita ada kewajiban untuk melakukan pengiriman barang seperti yang gue contohkan tadi, tetapi tertutup kemungkinannya karena ada PSBB. Kita coba berikan bukti bahwa pada tanggal segini bandara ditutup aksesnya. Kita coba berikan bukti dokumen surat keputusan mungkin bahwa akses ataupun gudang harus ditutup karena memang peraturan dari pemerintah di daerahnya ataupun pemerintah di negaranya, sehingga itu nggak memungkinkan dia untuk ke kantornya dan mengirimkan barang. Kemudian juga harus dibuktikan dengan foto-foto bahwa mungkin kita udah melakukan kegiatan mencari ekspedisi yang lain. Kemudian dokumen-dokumen lainnya kayak kita udah mencoba mengusahakan untuk datang ke distributor yang lain tapi ditolak juga. Itu jadi kayak bukti-bukti yang benar-benar valid membuktikan bahwa kita dengan upaya terbaik, dengan usaha yang maksimal mengupayakan untuk bisa melaksanakan kewajibannya, tetapi tertutup kemungkinannya karena ada kondisi yang di luar dari kemampuan kita gitu. Jadi itikat baik itu sebenarnya bisa ditunjukkan kayak begitu. Itu contoh dari itikat baik. Itikat baik lainnya adalah yang tadi yang gue bilang bahwa jangan sampai bermaksud untuk mangkir dari kewajibannya atau nggak mau melaksanakan kewajiban yang seharusnya kita laksanakan, dan juga berusaha untuk mengakhiri perjanjiannya gitu ya. Jangan sampai kayak gitu, itu akan mengundang perselisihan. Mengingat hubungan perjanjian adalah hubungan bisnis, sehingga sebenarnya harus dijaga begitu, jangan sampai ada perselisihan di antara para pihak. Jadi karena perjanjian ini, dasarnya perjanjian ini adalah yang gue bilang tadi sebagai undang-undang dan kesepakatan kuncinya. Pandemi COVID-19 ini sebenarnya bisa disepakati secara bersama sebagai kondisi force majeure gitu. Jadi kedua belah pihak sepakat COVID-19 ini termasuk dalam force majeure. Kemudian apabila kedua belah pihak sepakat untuk melakukan penundaan kewajiban ataupun merubah jangka waktu pelaksanaan kewajiban dan juga pemberian haknya kepada salah satu pihak, itu bisa dicantumkan di nota kesepakatan gitu ya, dibuat adendum perjanjian mungkin, dan itu bisa dibuat di bawah tangan kedua belah pihak gitu ya. Ditambahkan dalam adendum, jadi adendum perjanjian ini akan merefer ke perjanjian induknya, dan kemudian nanti kedua perjanjian ini berlaku. Yang penting adalah kasih tahu estimasi ataupun kira-kira kita nggak tahu nih kondisinya sampai kapan ya, tapi setidaknya mungkin bisa dikasih tahu dari pihak, misal dari distributor kita, kemungkinan kita baru bisa ngirim 3 bulan lagi. Nah gitu, itu bisa jadikan tolak ukur sebagai adendum dalam perjanjiannya bahwa kontrak ini diundur selama 3 bulan dan 3 bulan lagi akan dilaksanakan pelaksanaan kewajiban sebagaimana mestinya yang tertulis dalam perjanjian. Ya, oke, jadi pandemik COVID-19 ini walaupun memenuhi unsur sebagai force majeure, tapi nggak bisa dijadikan sebagai sarana pembelaan untuk mangkir atas kewajiban pembayarannya. Ini apabila kalian punya lawan perjanjian ataupun pihak dalam perjanjian yang berusaha mangkir dalam kewajibannya, bahwa
lu nggak bisa mangkir gitu, ini dasar hukumnya ini, terus kemudian konsepnya seperti ini gitu, bisa dikasih tahu ke mereka bahwa lu tuh melanggar hukum kalau lu nggak mau melaksanakan kewajiban ataupun mangkir karena alasan pandemi COVID-19 ini. Oke, tadi kan dalam hal sepakat gitu ya, kalau sepakat mungkin akan enak, tapi kalau misalnya nggak sepakat gimana? Kita harus gimana gitu ya, kita memang nggak bisa melaksanakan kewajiban kita, bukan kemauan kita, tapi ternyata pihak lawan perjanjian kita tuh nggak sepakat gitu, nggak mau menyatakan bahwa ini sebagai pandemi COVID-19 sebagai force majeure. Perhatikan klausul dalam penyelesaian perselisihan. Klausul dalam penyelesaian perselisihan di situ akan dibawa kemana kalau misalnya kontrak ini berselisih. Kalau misalnya dibawa ke arbitrase, silakan ikuti prosesnya, ataupun dibawa ke pengadilan negeri, silakan ikuti prosesnya. Bahwa seperti yang udah dilakukan tadi, yang gue jelaskan mengenai klaim COVID-19 sebagai force majeure udah dilakukan semuanya, seharusnya kalau kita punya etikat baik gitu ya, mau mengusahakan melaksanakan kontrak ini dengan segala upaya yang terbaik yang gue jelaskan tadi, sebenarnya mungkin ini bisa jadi pertimbangan hakim. Hakim akan melihat bahwa kita sebenarnya punya etikat baik, dan ada kemungkinan besar mungkin hakim juga akan jeli dalam melihat bahwa kondisi kita tuh sebelum COVID ini tuh kita udah melakukan kewajiban kita dengan baik, tapi karena COVID kita jadi nggak bisa melakukannya dengan baik, tapi kita udah berusaha untuk melakukan pemenuhan kewajiban kita dengan melampirkan bukti-bukti itu yang tadi gue bilang. Ya, pandemi ini memang nggak bisa dijadikan untuk mangkir gitu ya, tapi bisa dijadikan sebagai negosiasi untuk tidak membatalkan kewajiban kita. Ada sepanjang pencarian ada salah satu kasus yang menarik yang baru aja diputuskan tanggal 2 April 2020 begitu. Jadi ini ceritanya ada di Pengadilan Negeri Bengkulu. Jadi ceritanya ada si penggugat adalah perusahaan pembiayaan melawan tergugatnya adalah driver ojek online yang dia beralasan bahwa dia nggak bisa bayar cicilan gitu. Jadi kayak dia nyicil mobil Toyota Agya dari tahun 2019, dia nggak bisa nyicil pembayaran dia karena COVID-19, dia bilang alasannya begitu, sehingga dia mau berusaha mangkir dari kewajiban pembayarannya. Nah, sebenarnya dari kasusnya ini juga nggak bisa dibenarkan ya. Dan ternyata setelah dibaca kasusnya itu, dia memang sudah gagal bayar dari melaksanakan kewajiban pembayarannya sejak September 2019 kan sebenarnya belum COVID-19 itu dimulai sekitar bulan Februari penetapannya sebagai bencana. Maka dalam hal ini hakim juga cukup jeli ya. Hakim melihat bahwa sebenarnya ini itikat buruk yang diusahakan oleh si driver ojol ini. Memang kondisinya nggak memungkinkan dia untuk tarik mobilnya untuk mencari rezeki, tapi kan bukan berarti itu bisa membatalkan atau menghilangkan kewajiban dia untuk membayar kredit mobilnya. Itu akhirnya berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu nomor 3 tahun 2020 tanggal 2 April 2020, akhirnya hakim memenangkan penggugat. Hakim PN Bengkulu dalam amarnya memutuskan tergugat melakukan non-prestasi dan harus tetap mengganti rugi sejumlah uang yang dikeluarkan ataupun juga cicilan dari kredit-kredit yang tersisa. Dari kasus ini sebenarnya kita bisa belajar ya bahwa COVID-19 nggak bisa dijadikan dasar untuk bisa mangkir dari kewajiban kita untuk melakukan pembayaran ataupun melakukan suatu hal yang dalam perjanjian disepakati secara bersama. Tapi menurut gua ya seharusnya kondisi COVID-19 ini merupakan kondisi yang harus disadari oleh semua pihak sebagai kondisi yang nggak bisa dihindarkan, sebagai kondisi yang nggak bisa dipungkiri akan terkena semua pihak, semua bidang bisnis terdampak karena adanya COVID-19 ini. Tetapi ini tetap butuh kesepakatan dalam perjanjian, ya nggak bisa serta-merta ini menjadi alasan. Kuncinya sebenarnya ada 3 gitu ya, dari kesadaran akan kedua belah pihak atau para pihak bahwa kondisi ini memang nggak bisa dihindari secara bersama. Yang pertama kuncinya adalah negosiasi. Yang kedua adalah itikat baik. Yang ketiga adalah kesepakatan. 3 kunci ini akan menghindarkan kita dari perselisihan para pihak yang sudah berhubungan baik atau punya hubungan bisnis yang baik, dan juga menghindari kita terkena denda sebagaimana diatur dalam perjanjian itu. Kan parah banget kalau harusnya kena denda di tengah kondisi yang nggak memungkinkan ini, yang tengah kondisi yang lagi nggak stabil, sehingga akan bertambah bebannya gitu, udah jatuh ketiban tanggal ibaratnya. Mungkin sebenarnya harus disepakati secara bersama kondisi-kondisi ini. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sharing begitu ya, dari beberapa seminar yang mungkin harus bayar ikutnya, harus keluar uang banyak, tetapi gue coba merangkum di channel gue untuk bisa sharing pengetahuan ke teman-teman sekalian. Semoga hal ini bisa membantu teman-teman yang punya bisnis ataupun punya kontrak perjanjian sama lawan perjanjiannya, dan kontrak ini terdampak COVID-19, dan juga semoga bisa membantu untuk jadi referensi hukum teman-teman
lainnya yang juga membutuhkan pengetahuan tentang ini. Untuk pertanyaan lebih lanjut, silakan hubungin gua di DM Instagram ataupun komen di bawah. Kurang lebihnya gua mohon maaf. Jangan lupa untuk subscribe channel gua dan juga like serta komen kalau ada pertanyaan, dan juga share ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan pengetahuan ini atau membutuhkan sharing ini, supaya bisa tetap terhindar dari perselisihan gitu ya. Karena dasarnya kan lebih baik adalah dilakukan mediasi daripada mediasi atau negosiasi terlebih dahulu, dan juga mencapai kesepakatan sebelum terjadi perselisihan antar kedua pihak di pengadilan ataupun menjadi kasus perdata begitu. Terima kasih banyak sudah mendengarkan sampai dengan detik ini. Sampai berjumpa di video berikutnya. Bye bye.